membuat Bapak terima Yesus waktu itu karena apa, Pak? Jadi ada dua hal yang menjadikan saya jadi orang Kristen itu. Yang pertama, saya memang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Oh, ya. Jadi pada waktu saya sholat tahajud, ya atas kehendak dia berkenan untuk menemui saya. Jadi atas kehendak Tuhan, akhirnya dia datang kepada saya dan dia menyatakan dirinya. Oh, ya. Jadi pada waktu saya sholat tahajud, ya lalu tangannya seperti ini. Oh, Lalu dia dalam penglihatan. Dalam penglihatan, karena pada waktu itu saya sholat tahajud. Oh, sholat tahajud ya. Ya, sholat tahajud, Luar lalu biasa. saya didatengin seperti itu. Terus respon hambanya ini gimana? Saya sih cuek aja ya, artinya gini. Memang kalau dibilang bahwa 2 kali saya didatengin sama pribadi itu. Memang yang pertama itu ya saya sih biasa aja, karena saya pikir gini, itu mah biasalah kalau orang lagi sholat tahajud ada aja gangguan-gangguannya kan. Iya. Tapi ya yang kedua itu dia datang lagi pribadi yang sama. Yesus Kristus. Jadi itu saya belum tahu Yesus itu. Waktu itu belum tahu. Ya. Karena saya belum kenal kan. Ya. Jadi dia ada cara datangnya sama, cara perginya sama, perintahnya sama, pribadinya juga sama. Iya. Pribadi yang pertama. Pribadi yang pertama dengan pribadi yang kedua itu sama persis. Nah, perintahnya juga sama, baca Alkitab. Itu perintahnya. Itu Baca Alkitab. perintahnya. Dan akhirnya Ya, karena saya nggak punya Alkitab pada waktu itu, ya saya baca Al-Quran. karena nggak ada Alkitab jadi Iya, baca saya baca Al-Quran. Al-Quran. Karena ya nggak tahu ya, ya yang penting saya baca Al-Quran dulu lah. Saya juga nggak ngerti itu siapa yang datang ke saya, tapi ya puji Tuhan, pada akhirnya saya tahu bahwa yang datang itu adalah Isa Al-Masih. Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya untuk sekarang ini. Iya. Dan pemahaman tentang Isa Masih itu yang di Al-Quran itu, atau setelah itu pengen tahu yang di Alkitabnya orang Kristen? Ya, saya tuh penting saya baca Al-Quran dulu. Artinya saya mempelajari Al-Quran dulu, lalu mantep, baru saya mengambil keputusan. Karena saya juga nggak sembarangan kan untuk, karena ini masalah keyakinan dan masalah kehidupan saya pada akhirnya di akhirat nanti kan. Apakah saya surga atau neraka, nah itu kan menentukan. Makanya saya tidak sembarangan untuk mengambil keputusan itu. Iya. Tapi setelah dipikirkan dengan pemikiran yang panjang tentunya ya. Ya, saya renungkan gitu kan. Lalu pada akhirnya saya mengambil keputusan, saya ikut ini. Isa Masih. Luar biasa. Ada suatu perbedaan ya yang dialami? Ya, pasti. Seperti apa itu? Ya, perbedaannya adalah dari sisi keyakinan saya lebih yakin tentang hidup ini, bahwa hidup itu harus pasti. Harus pasti. Terutama mengenai keselamatan itu harus ada kepastian. Apakah sebelumnya belum nggak ada kepastian? Kan mudah-mudahan. Masih mudah-mudahan ya. Kalau kita berjanji, misalnya saya berjanji sama Bapak, kita ketemuan yuk di kota sana atau di kota sini, saya bisa aja ya, jika Tuhan menghendaki ya gitu kan. Jika Tuhan menghendaki ya kita bisa bertemu. Tapi kalau bicara masalah keselamatan, tunggu dulu. Keselamatan ini yang antara surga atau neraka. Dan saya percaya setiap manusia di muka bumi ini pastinya siapapun dia menginginkan surga. Semua. Karena surga itu adalah tujuan utama dari setiap manusia di muka bumi ini. Ya, dan untuk meraih surga itu, yang siapapun orangnya pasti tujuannya ke situ. Tujuannya ke situ. Sehingga manusia ini memiliki banyak agama dan kepercayaan. Betul. Nah, tapi untuk menuju surga itu, jalan mana yang harus kita itu yang paling penting. Karena kalau kita nggak tahu jalannya menuju surga, ya nggak bisa. Walaupun orang bilang begini, banyak jalan menuju Roma, ya kan? Banyak jalan menuju Roma. Tapi hanya satu jalan menuju surga. Nah, itu yang jadi jalan menuju surga hanya satu. Ya. Melalui Yesus Kristus. Tuhan yang dipercayai oleh hambanya. Untuk saat ini. Dan juga saya. Ya, puji Tuhan. Artinya ada kepastian itu ya. Ada kepastian. Nah, dan itu ditemukan melalui Isa Masih.
Jalan yang pasti. Karena ketika saya akhirnya ya, saya baca Alkitab dan menemukan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada orang sampai kepada surga tanpa melalui Yesus Kristus Tuhan itu. Itu yang saya bilang, banyak jalan menuju Roma, tapi yang jalan surga menuju surga satu hanya jalan. satu, nggak ada lainnya, nggak ada duanya. Dan itu luar biasa, sudah ditemukan. Nah, di dalam Yesus Kristus Tuhan, dalam Amin. kehidupan hambanya ini. Puji Tuhan. Demikianlah video ini telah kita saksikan bersama-sama. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita selalu.